Selamat malam, Saudara. Pemerintah Kabupaten Purwakarta siap melaksanakan program pendidikan di barak militer bagi pelajar yang bermasalah. Resimen Armet 1 siap digandeng untuk membina karakter puluhan pelajar. Sorotan lainnya yang juga akan kami sajikan di Sapa Indonesia Malam. Di peringatan Hari Buruh 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato di depan buruh kawasan Monas, Jakarta. Presiden Prabowo menjanjikan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK agar tidak ada PHK semena-mena. Dua sorotan ini akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara, demo buruh di depan gedung DPR Jakarta sempat ricuh sore tadi. Polisi membubarkan massa aksi dengan water cannon. Demo di depan gedung DPR diikuti massa dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GSBI. Mereka menyampaikan 4 tuntutan utama dalam aksi ini. Salah satunya adalah mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Selain 4 tuntutan utama yang dibawa, GSBI juga mendorong status karyawan tetap bagi para pekerja di Indonesia dan menolak adanya pekerja asing. Aksi unjuk rasa juga terjadi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah diwarnai dengan kericuhan. Buruh sempat mendorong pagar besi polisi yang digunakan pembatas untuk pengamanan. Polisi menyemprotkan water cannon ke arah pendemo untuk membubarkan massa. Sejumlah kendaraan pengamanan juga berjaga di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Di Surabaya, Jawa Timur, peringatan Hari Buruh Internasional digelar di Jalan Pahlawan depan kantor Gubernur Jawa Timur. Dalam aksinya, buruh menyuarakan 7 tuntutan. Di antaranya soal penindakan tegas terhadap pengusaha yang menahan ijazah, menolak upah murah, jaminan sosial buruh, hingga pengampunan pajak untuk rakyat kecil. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Dalam pidatonya pagi tadi, Presiden menjanjikan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pemutusan Hubungan Kerja agar tidak ada PHK semena-mena. Presiden Prabowo, sejumlah menteri dan kepala lembaga negara hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Prabowo menyebut pemerintah akan bekerja keras menghilangkan kemiskinan. Prabowo menyebut pemerintah juga akan memperbaiki regulasi yang tidak berpihak kepada buruh. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dengan membentuk Satgas PHK agar tidak ada pemecatan semena-mena terhadap buruh. Hari ini adalah Buruh Internasional. Pak Prabowo sudah memberikan. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya.
Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara sekalian. Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Hari Buruh juga menegaskan keinginannya untuk menghapus sistem kerja outsourcing. Prabowo menyebut akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan meminta secepatnya mengkaji bagaimana cara menghapus outsourcing. Namun Prabowo juga mengingatkan kepentingan investor, pebisnis tetap harus diperhatikan. Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Peringatan Hari Buruh menjadi momen bagi eks-karyawan PT Danbi di Garut, Jawa Barat kembali menyuarakan tuntutannya. Mereka ikut dalam aksi peringatan Hari Buruh di depan kantor pengawas Ketenagakerjaan Garut. Sejak di PHK Maret lalu, sekitar 1.000 orang sampai saat ini belum menerima hak-haknya, seperti pesangon dan juga tunjangan hari raya. Untuk memperjuangkan haknya, hampir sebulan terakhir sebagian karyawan mendirikan tenda di depan halaman pabrik. Mereka pun masih belum mendapat pekerjaan baru. Kita kan belum dikasih pesangon, belum. Gajian 2 minggu belum dibayar, THR sama. Yang sudah diterima apa aja? BPJS Ketenagakerjaan. Rata-rata yang dulu pernah kerja di sini belum kerja di tempat lain sekarang? Belum. Mantan karyawan pabrik Sritex Sudarini tetap ikut berbaur merayakan May Day di Sukoharjo, Jawa Tengah meski statusnya bukan lagi buruh. Dia ingin menyuarakan perjuangannya karena sejak diberhentikan setelah 40 tahun mengabdi, dia belum menerima tunjangan hari raya dan pesangon. Sudarini hanya menerima uang jaminan hari tua sebesar 30 juta rupiah. Sebagian dia belikan 5 ekor kambing untuk menambah penghasilan. Yang belum saya terima itu THR sama pesangon. Ya. Belum diterima. Ya. Saya minta ya kalau bisa itu kerja lagi, Bu. Lah ini kan PHK massal. Jadi di mana ya mau cari kerja lagi gitu susah, umur sudah tidak memungkinkan karena ya susah, seperti saya umurnya sudah 56. Situasi buruh memang belum dalam kondisi ideal. Data pemutusan hubungan kerja sepanjang 2024 menurut Kementerian Tenaga Kerja mencapai 77.965 orang. Di Januari dan Februari 2025 saja sudah tercatat 18.610 pemutusan hubungan kerja. Hari ini adalah Buruh Internasional. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh di kawasan Monumen Nasional Jakarta dan dalam pidatonya Presiden menjanjikan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK agar tidak ada PHK semena-mena. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara sekalian.
Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira menyebut pasar kerja memang tidak sedang baik-baik saja. Angka PHK tinggi sementara ada 4,2 juta angkatan kerja baru yang sulit mendapat pekerjaan. Dia berharap pemerintah dapat menjembatani agar korban PHK segera mendapat pekerjaan. Karena situasi sekarang ini banyak korban PHK, meskipun angkanya bervariasi, tapi 1 tahun terakhir ada lebih dari 70.000 orang yang kemudian di PHK itu di sektor formal. Kemudian ada 4,4 juta orang angkatan kerja baru yang baru masuk nih di pasar tenaga kerja, baru fresh graduate. Itu mereka harus bersaing. Dan masalahnya adalah para korban PHK ini begitu dia sudah di PHK meskipun pengalamannya 10-15 tahun, tidak mudah masuk lagi ke dalam sektor usaha yang formal. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana caranya memfasilitasi untuk mencarikan pekerjaan. Jadi saya kira ini yang menarik nanti, susunan dari adanya Satgas PHK ini, harapannya serikat pekerja di situ duduk bersama dengan asosiasi atau perusahaan-perusahaan, itu langsung real aja. Jadi serikat pekerja punya data PHK berapa, kemudian lowongan kerja yang tersedia di perusahaan-perusahaan seluruh Indonesia, itu yang bisa ditempati apa saja. Nah, Pemerintah diharapkan dapat membuat langkah yang signifikan untuk menyelamatkan industri padat karya yang terancam, apalagi di tengah ketidakpastian global karena perang tarif. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana memperjuangkan hak buruh? Apa yang perlu dilakukan pemerintah dan juga dunia usaha saat ini? Kita akan bahas bersama mantan karyawan PT Sritex Harmoko dan juga Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Malam Bu Mira, Pak Harmoko. Selamat malam, Pak Harmoko. Ya, kami juga sebenarnya sudah mengundang perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan dan perwakilan pemerintah, tapi belum bisa bergabung dalam dialog hari ini. Saya mau ke Pak Harmoko dulu. Pak Harmoko, sebagai mantan karyawan Sritex di Hari Buruh 1 Mei, sudahkah hak-hak Pak Harmoko dan kawan-kawan ini terpenuhi sudah di Sritex? Untuk hak dan pesangon, itu sampai saat ini belum juga direalisasikan. Belum terima gitu. Belum ini maksudnya belum sama sekali 100% atau dicicil atau sudah sedikit demi sedikit yang diperoleh, Pak? Sampai saat ini belum kami terima, jadi sebenarnya tidak ada cicilan atau sama sekali. Jadi belum terrealisasikan sama operator semua. Oke, kalau untuk kemarin pada saat THR sudah terima? Atau belum juga? THR juga belum kami terima. Jadi sampai saat ini THR sama pesangon itu belum kami terima. Jadi hak kami sebagai pekerja. Oke, jadi pada saat Bapak kemudian diputuskan hubungan kerja oleh Sritex, belum mendapatkan apapun hak Bapak? Ya, hanya JHT yang kami sudah dapatkan dari kepesertaan BPJS. Oke, Pak Harmoko, kita boleh tahukah mungkin kisaran Pak yang seharusnya Bapak dapatkan? Yang JHT kami kemarin dapat 17 juta lah. 17 juta. Itu sudah diperoleh ya Pak, yang belum? Ya, oke. Yang belum saat ini pesangon dan THR belum sama sekali kami terima. Kisarannya Pak Harmoko? 20 jutaan lah. Berapa Pak? 20 jutaan. Oke, 20 juta itu Pak Harmoko selama di Sritex bekerja berapa lama Pak? 10 tahunan, kurang lebihnya segitu. Oke, jadi Bapak sudah kerja 10 tahun, sekitar 20 juta lebih, ini pesangon dan lain-lainnya belum dibayarkan ya, termasuk tadi THR ya Pak, hanya JHT saja yang sudah dicairkan ya? Iya benar sekali Kak. Oke, saya mau nanya kalau gitu ke Bu Mira. Bu Mira, ini Pak Harmoko adalah salah satu suara mantan karyawan Sritex yang ternyata sampai dengan sekarang ini haknya belum terpenuhi padahal sudah diputus. Sebenarnya bukan hanya Pak Harmoko, banyak juga mantan pegawai lainnya, bukannya di Sritex, mungkin di tempat-tempat lainnya. Nah, dengan hari ini tadi Pak Prabowo membicarakan bahwa akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, termasuk juga dengan Satgas PHK. Apakah ini memenuhi rasa keadilan buat mantan para pekerja yang belum menerima haknya sampai sekarang?
Ya, tadi kan kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo pada acara media hari ini, bahwa beliau menyatakan bila perlu gitu ya, saya garis bawah itu bila perlu, yang pertama akan membentuk Satgas PHK, lalu yang kedua bila perlu ya negara akan hadir gitu ya, akan turun tangan gitu kalau tidak salah terkait dengan kawan-kawan yang ter-PHK dan juga belum mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Artinya ini menjadi ya cukup angin segar bagi kami dan mudah-mudahan ini direalisasikan secara cepat karena memang korban-korban PHK seperti Pak Harmoko ini sudah berjatuhan dan Pak Harmoko tidak sendirian. Jadi kasus Ritek ini karena memang mungkin besar dan skala nasional jadi lebih viral gitu ya. Tetapi yang pernah kami advokasi ada yang sudah hampir 10 tahun nih kalau dipilotkan itu belum selesai Pak pesangonnya. Mereka belum dapatkan. Maka dari itu, kalau dikatakan tadi, kalau perlu negara turun tangan, ini saatnya untuk membuktikan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia di hadapan kurang lebih hampir 300.000 buruh pada hari ini di Monumen Nasional, itu mendengarkan dengan secara seksama gitu, bahwa ya dibuktikan saja. Contohnya mungkin di Ritek gitu ya, atau di tempat-tempat lain yang sejenis. Nah sesungguhnya kan kasus Ritek ini ya mohon maaf gitu ya, mudah bagi kalau sebagai pemerintah mudah. Ini saja memang dari sisi hukum melalui kepailitan gitu ya. Tapi kan bisa diskresi dari pemerintah. Jadi dan perusahaan artinya tidak perlu membentuk sampai satgas juga, seharusnya langsung saja hadir begitu. Betul, bisa, nggak perlu membentuk satgas kalau untuk ini gitu ya. Kan kalau nungguin bentuk satgas kan lama, perlu waktu ya. Tapi ini kan depan mata sudah ada kasus. Nah, untuk kasus Ritek ini kan bukan hanya satu perusahaan, dia juga punya anak-anak perusahaan ya, Pak Harmoko kalau tidak salah gitu ya. Artinya kita juga harus mendorong kuat itu pengusahanya, jangan seenak-enaknya gitu loh. Saya dalam kesempatan ini pengusaha Ritek itu juga jangan melempar itu kepada pemerintah. Tapi dia harus bertanggung jawab gitu loh. Dia makanya kenapa pemerintah mengatakan kepada kita semua bahwa tidak bisa intervensi terlalu dalam karena sudah masuk ke ranah hukum, kepailitan. Tapi bisa dilakukan intervensi namanya. Karena tadi kalau kata Pak Harmoko juga ternyata bukan hanya hak-hak pesangonnya aja, tapi bahkan untuk THR juga belum dapat ya Bu ya, padahal lebaran ini udah lewat nih. Iya pasti kan saya sejak awal kalau Mbak Audrey perhatikan tuh statement-statement saya sebelum hari raya ini, sebelum meledak ini saya sampaikan mereka pasti nggak dapat THR gitu, pasti si kuratornya ngomong kepada kita saat itu. Saya masih ingat di Kompas juga menyatakan bahwa perusahaan yang dalam tanda kutip masih baik-baik aja dia nyicil kok THR-nya, apalagi sekarang kan gitu kata kuratornya. Artinya ini perusahaan emang ya tadi ikat baik gitu. Sebenarnya kan kalau saya lihat kan, kalau saya lihat hanya pencitraan si pengusahanya saja. Ada kenakalan berarti ya dugaannya ya. Ya, kalau menurut saya dia benar-benar serius pengusahanya nggak kayak gini. Dia akan berusaha maksimal. Dia punya perusahaan banyak, puluhan perusahaan kok. Harusnya didahulukan dong haknya si karya seperti ini. Balik lagi ke Pak Harmoko. Pak Harmoko, sebenarnya Bapak dan teman-teman ini masih tetap berjuang atau sebenarnya ada rasa yang ya sudahlah terima saja? Ya sampai saat ini ya masih tetap menunggu. Oke, masih menunggu ya. Jadi ya. pada saat waktu itu kemarin dikena PHK-nya bulan Februari ya Pak, atau Januari ya kalau tidak salah? Ya di bulan Februari mau masuk itu bulan puasa. Berarti Februari ada Maret, April, sekarang sudah bulan Mei. Bapak sudah kerja? 3 bulan ini? Alhamdulillah, freelance aja Kak. Ada tetangga yang nyuruh. Freelance-nya apa Pak? Di bidang konveksi juga. Oh, di bidang konveksi juga. Kalau teman-teman yang lain apa kabarnya Pak Harmoko? Untuk rekan-rekan yang di Ritek sampai saat ini alhamdulillah ada yang sudah masuk di perusahaan lain, sama ini kerja tarik sampingan juga. Oke. Kalau tadi Bapak mendengar kan tadi belum dipenuhi hak-haknya padahal Bapak juga sudah diputus ya kerjanya. Terus kemudian tadi ada mau membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, ada juga Satgas PHK. Apakah ini angin segar atau
Apa pandangannya, Pak Harmoko? Ya kalau menurut saya sependapat sama Ibu Sumita tadi, sama pidatonya Pak Prabowo juga, kaitannya dengan PHK Ekstritek. Harapan kami sangat berharap sekali untuk masalah dan dapat segera dicairkan kepada ex karyawan Sitek semua. Oke, Pak Harmoko, ini kan alhamdulillah Bapak sudah ada kerjaan ya, mungkin meskipun freelance atau menjadi freelancer ya Pak, tapi kan itu bukan pekerjaan tetap ya Pak Harmoko. Sebenarnya kalau Bapak dan kawan-kawan ini sangat susah nggak sih cari kerjaan di masa sekarang ini, masa sulit ini? Alhamdulillah untuk di daerah Sukoharjo, Klaten sekitar, untuk masalah perusahaan banyak, jadi banyak perusahaan yang buka lowongan gitu. Terima kasih sama pemerintah yang terkait sama pemerintah kabupaten terdekat Sukoharjo, Klaten, Solo dan sekitarnya. Terima kasih. Oke, kalau Bu Mira tadi Pak Harmoko bilang lumayan ya, artinya ada lapangan pekerjaan di daerah sekitar sana. Tapi kan belum tentu juga kemudahan ini didapatkan sama mantan atau karyawan-karyawan lainnya yang terkena PHK. Nah, ini gimana menurut pandangan Ibu sendiri di tengah-tengah PHK-nya banyak, tapi kemudian mau cari kerja lagi juga sulit? Ya, kasus Ritek ini kan viral dan menjadi perhatian nasional. Artinya tadi Pak Harmoko menyatakan ucapan terima kasih kepada Pemda setempat, gitu ya, provinsi setempat. Pastinya yes, pasti mereka akan membantu karena tadi pusat pun sudah turun tangan dalam tanda kutip, gitu ya, ketika Pak Wamenaker, Pak Noel itu hadir ke Ritek sebelumnya. Namun saya cuma menyampaikan saja bahwa di luar sana perusahaan-perusahaan itu menyiapkan persyaratan yang memberatkan bagi para calon-calon tenaga kerja ini, Mbak Adure. Jadi bisa dibayangkan ya, ada kawan-kawan yang di PHK di umur 30 sampai 40 itu masih usia produktif. Mereka tidak bisa mencari atau melamar pekerjaan di tempat tersebut, di tempat yang lain gitu, karena terbentur dengan persyaratan umur. Kan biasanya dipersyaratkan umur 19 sampai 20 tahun, tapi pengalaman. Belum lagi ada persyaratan yang aneh-aneh, harus berpenampilan menarik, berkulit kuning langsat, bisa dibawa tekanan dan sebagainya. Saya kira itu yang harus dihapus tuh. Jadi dalam kesempatan media ini juga kami menyampaikan, menyuarakan tuntutan bahwa hapus semua persyaratan yang memberatkan calon tenaga kerja. Supaya apa? Supaya tadi orang PHK ini kan di tengah-tengah lagi masih produktif. Supaya mereka juga bisa tadi seperti kawan-kawan seperti Pak Harmoko dan kawan-kawannya bisa juga mendapatkan pekerjaan kembali. Dipermudah ya Bu ya? Ya. Jadi bukan hanya sebagai freelance gitu ya. Saya kira dapat juga nanti pekerjaan secara tetap karena kompetensi kemampuan Pak Harmoko ini selama bertahun-tahun sudah mumpuni gitu loh. Dan ini kan mahal harganya, suatu kompetensi yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Nah, harapan saya perusahaan melihat kompetensi, melihat kemampuan, melihat skill, bukan lagi melihat umur, bukan lagi melihat wajah, bukan lagi melihat penampilan. Itu yang menjadi salah satu konsentrasi kami, bahwa hapuskan itu yang namanya persyaratan-persyaratan yang memberatkan. Ya bagi kami itu aneh ya dan mengada-ngada. Dan hal ini juga sudah disambut dengan kementerian. Ini kan seperti rantai gitu ya Bu ya. Ada orang yang mencari pekerjaan di PHK karena terus kemudian mereka mencari pekerjaan. Satu sisi misalnya perusahaan tadi membuka, tapi kemudian juga mungkin mereka juga bingung nih kalau buka pun ini mereka masih menghitung-hitung karena daya beli masyarakat juga lagi rendah. Ini gimana menurut Ibu solusi yang paling baik nih, paling bijak? Solusi yang paling baik adalah tadi digarisbawahi, negara harus turun, bukan hanya untuk tadi melihat korban-korban PHK, tapi keluhan daripada pelaku usaha juga diperhitungkan, didengarkan. Kan sekarang ada perang dagang tarif nih, Amerika sudah membuat tarif yang besar untuk negara-negara para importir, kemudian juga Cina dan sebagainya. Nah, maksud saya gunakan kesempatan ini untuk memproteksi, memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal atau domestik kita. Dengan cara apa? Satu, bantu dong bahan baku untuk para pelaku usaha ini, produksinya. Lalu yang kedua, pemasarannya. Jadi kalau sekarang ini mungkin pemasaran khusus sektor tekstil ya, pemasaran di Eropa, geserlah dia ke Afrika atau itu dibantu oleh negara, pemerintah. Lalu kemudian dibantu juga insentifnya.
dibantu juga tadi terkait dengan proteksi regulasi. Oke. Jadi keluarkan regulasi kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya melindungi atau memproteksi pelaku usaha yang ada di dalam negeri gitu, Pak. Baik, Bu Mira, terima kasih untuk pandangannya. Pak Harmoko, terima kasih juga untuk pandangannya. Semoga hak-hak Bapak dan kawan-kawan juga segera ya Pak ya dapat terpenuhi ya. Oke. Sebagai mantan karyawan. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Setelah ini, Saudara, Sapa Indonesia Malam masih akan hadir dengan informasi dari besok jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Lalu bagaimana kesiapan penyelenggaraan haji 2025? Kita ulas bersama rekan saya, Radi Saputro. Demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. Bocor! Bocornya nggak dibenerin? Belum sempet. Rumah bocor, urusannya Melanie Richardo. Solusi anti bocor nomor 1 di Indonesia. No drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Misi krusial demi menerobos jajaran 4 besar bagi Mace Hillhurst dan FC Twente menjadi penting saat bertandang ke Sparta Rotterdam yang bergantung pada ketajaman Tobias Lauritsen di lini serang dan bertekad mengamankan 3 poin demi harga diri di depan para pendukung. Eredivisie, Sparta Rotterdam versus FC Twente, Minggu 4 Mei pukul 7.15 malam, live di Kompas TV. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyanto. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Saudara, jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Tanah Suci mulai Jumat besok. Pemerintah menyiapkan skema khusus untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan jemaah, khususnya lansia, saat ibadah di Arafah dan Mina. Jemaah haji Indonesia secara bertahap mulai memasuki asrama haji yang berada di sejumlah kota di Indonesia. Rencananya, jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke Tanah Suci mulai Jumat besok. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, menyatakan seluruh layanan penyelenggaraan haji 2025, baik di embarkasi maupun di kota Mekah dan Madinah, telah siap. Pemerintah saat ini masih memusatkan perhatian pada penyelenggaraan ibadah di Arafah dan Mina. Untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga keselamatan jemaah, khususnya lansia, pemerintah akan kembali menerapkan skema layanan khusus, yaitu Murur dan Tanazul. Tahun ini terdapat sekitar 52.000 jemaah haji asal Indonesia yang berusia lanjut. Skema Murur, usai wukuf, jemaah melintasi Musdalifah tanpa turun dari kendaraan untuk langsung menuju Mina. Sedangkan skema Tanazul, jemaah yang melontar jumroh di Mina tidak kembali ke tenda, melainkan tinggal di hotel terdekat dengan lokasi lontar jumrah. Perhatian kami saat ini lebih fokus, ya, selain yang tadi standarnya sudah ada, itu di Arafah, ya, di mana kita akan dilayani 8 syarikah, dan di Mina, ya, itu situasi yang paling krusial